Bagaimana jika seorang pangeran tampan yang menjunjung tinggi keadilan dan diam-diam memiliki jiwa seorang detektif justru jatuh cinta pada wanita yang hidup sebagai pencuri? Dari dua dunia yang saling bertolak belakang lahirlah kisah cinta terlarang penuh misteri, intrik, dan ketegangan yang siap mengguncang takdir mereka berdua. Suatu hari diperkenalkan seorang wanita bernama Hong En-jo yang bekerja sebagai tabib klinik. Namun, di balik profesinya pada siang hari, ia juga menjalani kehidupan lain pada malam hari. Pada waktu yang sama, masyarakat dihebohkan oleh kemunculan seorang pencuri misterius yang dikenal dengan nama Gildong. Pencuri ini dikabarkan mencuri beras dari lumbung milik para pejabat korup. Sebagian masyarakat mempercayai kabar tersebut, sementara yang lain menganggapnya hanya sebagai rumor belaka. Pihak kepolisian pun masih berusaha mengungkap identitas pencuri itu. Di tengah penyelidikan muncul sosok Pangeran Dowol yang mulai memperhatikan kasus tersebut. Ia mengetahui bahwa telah terjadi pencurian beberapa karung beras dari lumbung pejabat tinggi termasuk lumbung milik kepala inspektur. Bersama Kang Yuguk dan Daul, Pangeran Dowol turun langsung menginspeksi lumbung tersebut. Di sana ditemukan sebuah tanda berupa gambar beras yang ditinggalkan oleh Gildong. Setelah diperiksa, diketahui bahwa salah satu tong beras tidak terisi penuh, membuktikan bahwa sebagian beras memang telah dicuri. Sejak saat itu, Pangeran Dowol semakin serius menyelidiki kasus tersebut. Rumor pun berkembang bahwa beras curian itu dibagikan kepada masyarakat miskin. Pangeran Dowol mencurigai bahwa rumor tersebut sengaja disebarkan oleh pihak tertentu untuk memanipulasi opini publik. Sementara itu, Ibu Suri mencari Pangeran Dowol tetapi justru mendapati Kasimnya berada di kamar sang pangeran. Hal ini membuat Ibu Suri murka karena merasa dibohongi. Ia memiliki rencana untuk menjodohkan Pangeran Dowol dengan putri kepala inspektur. Kabar ini secara diam-diam sampai ke telinga Raja Ligyu, kakak tiri Pangeran Dowol, melalui seorang dayang istana. Raja Ligyu menerima laporan dari kepala sekretaris Im Sayung yang mengklaim telah menyiapkan calon pasangan yang sesuai bagi Pangeran Dowol. Di saat yang sama, Im Sayung juga merencanakan perjodohan putra keduanya dengan keponakan Ratu Shin, meskipun sang ratu sebenarnya menentang rencana tersebut. Situasi semakin memanas ketika Ratu Shin mengetahui bahwa Raja Ligyu tengah bersama selirnya, memicu kecemburuan dan ketegangan di dalam istana. Keponakan Ratu Shin, Shin Herim, secara tidak sengaja bertemu dengan calon tunangannya Im Jae-yi, putra kedua Im Sayung. Pertemuan itu terjadi tanpa disengaja dan meninggalkan kesan yang canggung, terlebih karena diketahui bahwa Im Jae-yi telah memiliki wanita lain yang kelak akan dijadikan selir. Di sisi lain, Hong En-jo terlihat kembali dari pasar dan menyapa saudara tirinya, Hong Dail. Ibu En-jo berasal dari kalangan rendahan dan menikah dengan seorang bangsawan bernama Hong Min-jik. Tetapi En-jo dan ibunya tetap diperlakukan rendah oleh keluarga bangsawan tersebut. Saat En-jo mencari ibunya, ia mendapati sang ibu sedang mencuci pakaian di tepi sungai. Hong Min-jik kemudian memanggil En-jo dan menyampaikan keinginannya agar En-jo segera menikah dengan bangsawan demi meningkatkan martabat keluarga. Ia juga menuntut En-jo untuk mengakui dirinya sebagai ayah, namun En-jo belum mampu menerimanya. Kembali ke istana, Ibu Suri menegur Pangeran Dowol dan melarangnya terlalu sering terlibat dalam urusan kepolisian. Ia menegaskan rencana perjodohan dengan putri kepala inspektur. Pangeran Dowol pun mengunjungi rumah kepala inspektur dan bertemu dengan calon pasangan tersebut. Namun, ia menyadari bahwa pernikahan itu justru berpotensi mengancam posisi putra mahkota jika kelak mereka memiliki keturunan. Atas dasar itu, Pangeran Dowol menolak perjodohan tersebut. Penolakan ini mengingatkannya pada peringatan Raja Ligyu tentang bahaya politik istana. Raja Ligyu sendiri pernah kehilangan ibunya akibat perebutan kekuasaan, dan ia menegaskan bahwa Pangeran Dowol seharusnya menjadi lawannya, bukan sekutunya. Suatu insiden kecil terjadi ketika Pangeran Dowol tersiram air memaksanya berganti pakaian.
Sementara itu, Enjo terlihat merawat ayah Im Sayung. Saat hendak pulang, ia berpapasan dengan putra pertama Im Sayung yang bersikap dingin dan berlalu begitu saja. Di pasar, Enjo menyaksikan keributan antara seorang bangsawan dan pria dari kalangan rendahan. Ia berusaha melerai pertikaian tersebut. Dalam kekacauan itu, sang bangsawan terjatuh setelah didorong oleh Pangeran Dowol. Enjo yang tidak mengenali identitas Dowol mengira ia hanyalah pria biasa dan bahkan menyebutnya sebagai pelayan. Hal ini membuat Pangeran Dowol tersinggung meski Enjo tetap bersikeras menuntutnya meminta maaf dengan berlutut. Ketegangan meningkat karena Pangeran Dowol tidak pernah merendahkan dirinya sepanjang hidupnya. Demi menghindari masalah yang lebih besar, Enjo segera membawa Dowol pergi dari tempat itu. Namun, di sisi lain, Pangeran Dowol mulai curiga terhadap tindakan Enjo. Sementara Enjo sendiri masih mengira bahwa Dowol hanyalah pria rendahan dan takut jika ia akan menerima hukuman berat seperti cambukan. Tiba-tiba hujan turun deras dan Pangeran Dowol telah lebih dulu berteduh. Enjo pun segera menghampirinya untuk berteduh bersama. Saat melihat sepatunya basah, Enjo langsung melepasnya karena sepatu tersebut merupakan pemberian sang ayah dan termasuk pakaian sutra pertamanya yang sangat berharga. Ia mengaku menyukai hujan karena baginya hujan mampu menghapus sebagian kesedihan yang ia rasakan. Melihat wajah Enjo yang begitu cantik dan polos, Pangeran Dowol mulai menaruh perasaan padanya. Ia dengan sigap melindungi Enjo ketika air hujan hampir menetes dari kain penutup. Saat bajunya basah, Pangeran Dowol melepaskannya. Sementara itu, Daichu masih terus mencari keberadaan sang pangeran. Ketika Pangeran Dowol hendak mengenakan kembali bajunya, ia mengalami kesulitan mengikat talinya. Dalam situasi itu, ia justru melepas sepatunya dan memberikannya kepada Enjo, sehingga Enjo akhirnya mengenakan sepatu tersebut. Sebelum berpisah, Pangeran Dowol memastikan agar Enjo datang menemuinya kembali di lembah Sohagol saat bulan purnama. Tak lama kemudian, Daichu datang membawa pakaian baru untuk Pangeran Dowol. Di sisi lain, Hong Minjik terlihat sedang menulis naskah ketika putranya Hongdail datang karena merasa cemburu melihat Enjo dibelikan pakaian sutra. Namun ayahnya membantah bahwa pakaian itu dibeli dengan uangnya melainkan dari gajinya. Diam-diam, Hong Minjik terus menulis dan menyimpan beberapa naskah penting. Sementara itu, Enjo akhirnya mengetahui kenyataan pahit bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang kakek yang selama ini ia rawat. Putra pertama Im Sayung menegaskan bahwa jika Enjo menolak pernikahan tersebut, seluruh keluarganya akan diusir. Hal itu semakin menekan Enjo, terlebih karena keluarganya selama ini ditampung oleh Im Sahyung setelah Hong Minjik dilengserkan dari jabatannya. Suatu hari, Enjo melihat ayahnya berada di sebuah toko buku. Ia baru menyadari bahwa selama ini Hong Minjik diam-diam menjual naskah-naskah tulisannya demi mendapatkan uang untuk keluarga. Enjo terkejut sekaligus tersentuh melihat pengorbanan ayahnya. Ia pun menemui sang ayah dan menyampaikan bahwa dirinya telah mendatangi rumah Im Sahyung meski ayahnya belum mengetahui bahwa Enjo akan dinikahkan dengan ayah Im Sahyung. Keesokan harinya, Daichu membawa dua orang yang diduga mengetahui keberadaan Gildong. Namun keduanya mengaku tidak mengetahui apapun meski salah satu dari mereka menyebut pernah melihat sosok yang diduga Gildong berada di atap rumah. Karena kesaksiannya tidak jelas, Pangeran Dowol memutuskan untuk melepaskan mereka meski tetap menempatkan mereka dalam pengawasan. Di sisi lain, Enjo dipanggil untuk merawat bayi milik seorang janda. Setelah itu, ia mendatangi Im Sahyung untuk berbincang. Pada saat yang sama, hadiah pernikahan telah dikirim ke rumah Enjo. Im Sahyung melaporkan kepada ayahnya bahwa seluruh hadiah tersebut dikirim ke ayah Enjo. Sebelumnya, Enjo meminta agar pernikahannya dengan ayah Sahyung dirahasiakan dari ayahnya karena ia takut ayahnya akan merasa sangat bersalah. Enjo juga berterima kasih kepada Im Sahyung karena telah menampung keluarganya meski ia tetap diperlakukan sebagai pelayan. Dalam hatinya, Enjo mulai mempertimbangkan kembali pernikahan tersebut. Meski ia tidak menginginkannya, ia merasa harus berkorban demi keselamatan dan masa depan keluarganya.
Tanpa sadar, Enjo justru berjalan menuju tempat pertemuannya dengan Pangeran Dowol. Ia melihat Dowol mengenakan pakaian bangsawan dan baru menyadari bahwa hari itu adalah hari yang telah dijanjikan untuk bertemu kembali. Menyadari bahwa dirinya akan segera menikah dengan orang lain, Enjo meluapkan perasaan terakhirnya sebagai seorang wanita terhormat dengan mencium Pangeran Dowol secara tiba-tiba. Setelah itu, ia pergi meninggalkannya dalam keadaan terkejut dan terpaku. Pangeran Dowol tidak mampu melupakan momen tersebut dan berusaha mengejar Enjo. Namun, hari semakin larut dan Enjo harus kembali menjalankan misinya. Ia berganti pakaian serba hitam dan kembali menjadi sosok pencuri misterius yang dikenal sebagai Gildong. Sementara itu, bayangan ciuman Enjo terus membekas dalam pikiran Pangeran Dowol, menandai awal keterikatan emosional yang semakin dalam di antara keduanya.